Mari Ibu dan Bapak kita lanjutkan ayat 66 dari surat An-Nisa. Oke, sampai situ dulu. Kita lihat arti dan penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim anibtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau sekiranya kami tetapkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka itu, sungguh itu adalah suatu kebaikan untuk mereka dan lebih mengokohkan. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau begitu, sungguh kami akan memberikan kepada mereka dari sisi kami ganjaran yang sangat besar. Walhadainahum siratan mustaqima. Sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, semua mereka itu adalah merupakan teman yang terbaik. Dzalikal fadlu minallah, itu adalah suatu karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah itu maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, ambillah kehati-hatian kalian. Famfiru subatin, berangkatlah kalian dengan berkelompok-kelompok. Awinfiru jami'an, atau berangkatlah kalian dengan secara bersama. Wa inna minkum laman la yubti'anna, sungguh di antara kalian ada orang yang menghalang-halangi. Fa in asabatkum musibah, jika kalian ditimpa oleh musibah, qal, dia akan mengatakan, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmatnya kepadaku. Id lam akum ma'hum syahida, karena aku tidak ada ikut bersama dengan mereka. Wala in asabakum fadlun minallah, jika kalian mendapatkan karunia dari Allah, la yaqulanna, sungguh dia akan mengatakan, ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah, sepertinya tidak ada antara kalian dan dia rasa kasih sayang. Kata orang itu, ya laitani kuntu ma'ahu fa'afuza fawzan 'azima. Waduh, kalau sekiranya aku ada bersama dengan mereka, maka aku akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah, maka hendaklah diperangi di jalan agama Allah orang-orang yang mereka menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Wa may yuqatil, barang siapa yang berperang fi sabilillah, di jalan agama Allah, fayuqtal, kemudian dia terbunuh, au yaghlib, atau dia mendapatkan kemenangan, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, nanti kami akan berikan kepada dia ganjaran yang sangat besar. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, bagaimana kalian tidak akan berperang di jalan agama Allah? Wal mustadafina minar rijali wan nisa'i wal wildan, sementara orang-orang yang tertindas dari lelaki, wanita dan anak-anak, alladzina yaqulun, orang-orang yang mereka itu mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha, ya Allah, ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari penduduk, dari negeri ini yang penduduknya zalim.
Waj'al lana min ladunka waliya, berikan kepada kami dari sisi engkau pemimpin. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikan untuk kami dari sisi engkau seorang yang menjadi penolong. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, sementara orang-orang kafir mereka itu berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan, perangi wali-wali syaitan itu. Inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca ini, bagian awal yang kita baca adalah suatu yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak manusia kalau sekiranya mereka diperintahkan dengan apa yang mereka itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tentu tidak akan mau melakukannya. Karena tabiat manusia itu selalu saja melawan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya adalah kalau kepada manusia disuruh hal-hal yang dilarang, pasti dia nggak mau. Kamu, coba kamu bunuh diri kamu, nggak mau. Atau kamu keluar dari kampung halaman kamu, nggak mau. Nah, suatu yang disesalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, kenapa kamu terhadap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang nggak mau kamu ikuti? Maunya kalau Allah larang ya berhenti, kalau diperintahkan oleh Allah ya lakukan. Kamu sendiri manusia, kalau ada sesuatu yang dilarang dikatakan kepada kamu jangan lakukan, kamu nggak mau. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sekali betapa tentang tabiat manusia. Itu yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekiranya kami tetapkan kepada mereka, bunuh saja diri kalian atau keluar kalian dari kampung halaman kalian ini, mereka nggak akan mau melakukannya, kecuali sedikit di antara orang-orang itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau ada perintah, ya lakukanlah. Kalau ada larangan, ya tinggalkanlah. Artinya yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa dikala Allah memerintahkan suatu perintah, ada suatu yang akan membaikkan kita dikala kita melakukan perintah itu. Sebaliknya juga demikian. Dikala kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu larangan, berhentilah. Sebab di balik larangan itu ada sesuatu yang akan mencelakakan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Kalau sekiranya mereka mau melakukan apa yang diperintahkan itu kan suatu yang baik, dan itu akan lebih mengokohkan diri mereka sebagai orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau mereka mau seperti itu, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami ganjaran yang sangat besar. Walahadainahum siratan mustaqima, dan kami pasti akan tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ibu-ibu, itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah, jelas perintah ini ayatnya, ini hadisnya, kita lakukan. Allah senang sekali. Karena kita patuh. Dilarang, ini ayat yang melarang, ini hadis yang melarang, kita berhenti. Senang sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang manusia itu yang gak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sangat disesalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada orang yang mengaku beriman tapi masih ragu-ragu terhadap apa yang dikatakan Allah. Untuk itu kita tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu
Itu yang dikatakan oleh Allah. Kalau mereka lakukan apa yang diperintahkan itu sesuatu yang baik untuk mereka. Dan itu ia sangat mengokohkan mereka sebagai seorang yang ngaku beriman. Dan kami berikan kepada mereka ganjaran yang sangat besar. Kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus itu. Allah ingin kita taat dan patuh kepadanya. Dan tidak meragukan Allah dengan segala yang diperintahkannya dan dengan segala yang dilarangkannya. Kemudian kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang benar, wasyuhada, dari orang-orang yang syahid tewas di jalan agama Allah, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman yang terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Rasul, ini suatu yang gak boleh tidak, mesti. Selama memang jelas ya, ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ini larangan Allah, ini larangan Rasul, kita ini harus mau ikut. Kalau kita mau ikut, ya dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul dalam kurung, itu yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dari kalangan Nabi, orang yang benar, orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ada beberapa gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Diceritakan oleh sahabat Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, katanya, ja'a rajulun minal ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzun. Ada seorang ansar yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kelihatannya sedih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berkata kepada orang ansar itu, kata Nabi, ya fulan, mali araka mahzunan. Fulan, hei kamu, kok saya lihat kamu sedih, ada apa? Kata sahabat itu, ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fihi. Wahai Nabi Allah, ada sesuatu yang menjadi beban fikiran saya. Kata Nabi, malu. Apa itu? Kata sahabat itu, nahnu naghdu wa naruhu nanzuru ila wajhika wa nujalisuka. Wa ghadan turfa'u ma'an nabiyyin fala nasilu ilaik. Kami selalu saja memandang wajahmu, duduk bersama dengan kamu di pagi hari, di petang hari. Besok di hari kiamat nanti kamu tentu akan ditinggikan oleh Allah bersama dengan nabi-nabi yang lain, dan kami tidak akan bisa sampai kepada engkau seperti keadaan kami di dunia yang bisa memandang wajahmu, duduk bersama dengan kamu, dengarkan nasihat dan wejanganmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, nggak bisa menjawab. Kemudian tidak berapa lama datanglah ya Jibril kepada Nabi membawa ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian Nabi SAW suruh panggil orang itu, dan Nabi memberitahukan ayat ini kepadanya. Ini ayat Allah. Kamu kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nanti kamu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dengan nabi-nabi, dengan orang-orang yang benar, dengan orang yang syahid, dengan orang yang saleh, dan semua mereka adalah merupakan teman yang terbaik. Ini yang diceritakan di dalam satu hadis Nabi SAW. Gambaran hadis yang lain, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami,
Katanya, kuntu abitu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Saya bawakan air wudhu Nabi dan segala kebutuhan Nabi. Kemudian setelah itu Nabi bilang kepada saya, "Sal, kamu coba kamu minta apa? Minta apa? Mintalah." Kata sahabat itu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta supaya saya bisa berteman dengan engkau di dalam surga nanti. Kata Nabi, "Au ghair dzalik." Atau yang lain, bukan itu. Kata sahabat itu, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Itu ya Rasulullah. Saya ingin bersama dengan kamu di surga nanti. Apa kata Nabi? Fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku pada dirimu itu dengan banyak kamu bersujud kepada Allah. Taat kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia satu hadis sahih riwayat Muslim yang menjelaskan kepada kita, dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu akan bisa mengantarkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ada lagi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi. Katanya, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil bait fa adhkurka fama asbiru hatta atiyaka fa anzuru ilaik." Ya Rasulullah, kamu adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan dengan diri saya. Kau lebih kucintai dibandingkan dengan cinta saya kepada keluarga saya. Kau lebih kucintai dibandingkan dengan cintaku kepada anakku. Aku ya Rasulullah, kalau sedang ada di rumah, ingat engkau, aku selalu gak sabar, sehingga aku datang kepadamu dan aku melihat wajahmu. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Ya Rasulullah, kalau saya teringat saya mati dan kemudian kau juga meninggal dunia, saya sadar ya Rasulullah, kamu nanti apabila kamu masuk surga, tentu kamu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nabi-nabi yang ada. Wa in dakhaltul jannah khasyitu alla ara. Kalau aku masuk surga, aku khawatir ya Rasulullah, kalau aku nggak bisa lihat engkau seperti aku melihat wajahmu di dunia sekarang ini. Nabi nggak bisa menjawab sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang saya muliakan, itu gambaran ya yang dijelaskan kepada kita. Demikian juga ada gambaran yang lain dari Amr ibn Murrah al-Juhani. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kau adalah Rasul Allah. Wa shallaitul khams, aku sholat 5 waktu. Wa addaitu zakata mali, aku membayarkan zakat hartaku. Wa sumtu syahra Ramadan, aku puasa di bulan Ramadan. Lantas kata Nabi, "Man mata ala dhalik kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Barang siapa yang meninggal dia seperti itu, kata Nabi, dia nanti akan bersama dengan nabi-nabi, orang yang benar, orang yang syahid di hari kiamat. Malam ya'uqqa walidai, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini gambaran hadis-hadis Nabi SAW itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu anhu demikian senang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, karena dia demikian mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, inni la uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Saya ini orang yang sangat mencintai Rasul. Saya cinta Abu Bakar, saya suka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa arju anna Allah yab'athani ma'ahum wa illam a'mal ka'amalihim. Aku berharap Allah akan membangkitkan aku bersama dengan mereka, kendati pun amalku tidak seperti amal mereka. Jadi kita ya di dalam kehidupan di dunia ini harus cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kecintaan dalam ucapan lidah, tapi kita buktikan, kita taat, kita patuh apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dan kita memang diperintahkan seperti itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada kamu ambil, dan apa yang dilarangkan oleh Allah kepada kamu, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, apa yang diperintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kamu ambil, laksanakan, dan apa yang dilarangkannya kepada kamu tinggalkan. Jadi memang harus betul-betul taat dan patuh kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu suatu karunia dari Allah, dan cukuplah Allah itu maha tahu tentang hamba-hambanya. Betapa manusia yang berhak mendapatkan hidayah Allah dan kemudian mendapatkan surga, dan betapa manusia yang tidak mau beriman ataupun kafir kepada Allah, dan dia akan mendapatkan neraka yang penuh dengan siksa. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambil persiapan kalian. Artinya, hati-hati kalian di dalam menghadapi musuh yang siap untuk menyerang kalian. Ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman dalam suasana perang, harus siap dan jangan lalai. Dalam arti kata, kalau umpamanya ada himbauan untuk segera maju, itu tidak berlambat-lambat, tapi siap dengan persenjataan, dengan persiapan, dan dengan bermacam yang diperlukan untuk menghadapi suatu pertempuran. Famfiru thubatin. Berangkat kalian berperang di jalan agama Allah itu, apakah dengan berkelompok, bergu, dengan bergelombang, awil firu jami'an, atau berangkat semua. Terlihat betapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini. Kalau memang perlu dengan gelombang demi gelombang, tahap demi tahap lakukan itu, atau berangkat sekaligus semuanya, berangkat semuanya. Kemudian yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna minkum laman la yubaqti'an. Di antara kalian ada orang yang selalu menghalang-halangi. Ada orang yang selalu menjadi orang yang mematahkan semangat kaum muslimin untuk berperang, yaitu dari kalangan orang-orang munafik. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang terjadi pada waktu perang Uhud itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah orang yang melakukan hal itu, ngalang-ngalangi orang, mematahkan semangat orang, melemahkan orang untuk maju ke medan pertempuran. Orangnya adalah kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dengan konco-konconya. Kata Allah tentang orang munafik ini, fa in asabatkum musibah qal qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Jika kalian mendapatkan musibah, kalah, gagal, hancur, dia akan mengatakan, Allah
telah memberikan nikmatnya kepada aku. Karena aku gak ikut bersama dengan mereka di dalam pertempuran itu. Senang sekali orang munafik ini kalau Nabi kalah dalam pertempuran yang dihadapi oleh Nabi. Senang sekali orang munafik itu kalau Nabi itu hancur. Untung aku gak ikut bersama dengan mereka. Ya selamat. Kalau aku ikut, ya tentu kan ya korban seperti orang-orang itu. Ini model orang munafik. Walain asabakum fadlun min Allah, kalau sekiranya kalian mendapatkan karunia dari Allah, menang, berhasil, dapat harta rampasan, la yaqulanna, orang itu akan mengatakan, ka'allam yakum bainakum wa bainahu mawaddah. Sepertinya nggak ada rasa kasih sayang, hubungan antara kalian dengan dia. Orang itu berkomentar mengatakan, ya laitani kuntu ma'hum fa afuza fawzan 'azima. Aduh, kalau sekiranya aku ikut ya bersama dengan mereka, tentu aku mendapatkan keberuntungan seperti mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar itu. Nah, ini model orang munafik. Ya, kalau ya kaum muslimin itu kalah, senangnya bukan main. Kalau ya kaum muslimin itu ya menang, oh dia itu demikian nyesal. Loh, kok kita nggak diperhatikan ya? Padahal kan sebenarnya kan kita ya bersama dengan mereka, ya teman-teman mereka. Ya, ini model orang munafik. Kata Allah, "Falyuqatil fi sabilillah alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah." Perangi di jalan agama Allah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Perangi orang-orang yang mereka itu mau menjual agama mereka demi mendapatkan keuntungan dunia. Hancurkan orang itu yang orientasinya adalah keuntungan dunia. Wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan agama Allah, fayuqtal, kemudian dia tewas, mati, terbunuh, aw yadhlib, atau dia menang, ya, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Orang itu akan kami berikan ganjaran yang sangat besar. Orang yang demikian ikhlas membela agama Allah Subhanahu wa taala, berperang yang menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang munafik, kemudian orang beriman ini terbunuh, tewas, ya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau yang menang, mendapatkan keuntungan dari peperangan yang terjadi, Allah ia akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kalah dalam kurung tewas, syahid itu mulia, keberuntungan, atau memang menang? Ya, itu juga keberuntungan. Kalau memang itu ya suatu yang dihimbaukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak mau berperang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala? Ini suatu yang didorongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya kaum beriman, kepada sahabat secara khusus ketika itu untuk maju ke medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah, kenapa kalian gak berperang di jalan agama Allah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Orang-orang yang tertindas di Mekah itu, laki-laki tua, wanita, anak-anak, mereka itu alladzina yaqulun, mereka selalu berdoa kepada Allah, mohon, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari kampung ini, yang penduduk kampung ini, dalam kurung orang kafir Mekah, mereka itu zalim. Waj'al lana min ladunka waliya. Ya Allah, tolong berikan kepada kami seorang yang akan memimpin kami. Waj'al lana min ladunka nasira. Tolong berikan kepada kami dari sisi Engkau orang yang akan menolong kami dari kondisi yang berat seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika Nabi ia sudah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, diikuti oleh sahabat-sahabat laki-laki, karena memang kondisi Mekah tidak memungkinkan bagi mereka. Orang-orang yang tertindas di Mekah, orang tua,
ya anak-anak, wanita, mereka selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi harapan mereka. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari negeri yang penduduknya zalim, ya Allah. Orang Mekah ini zalim terhadap kami, karena memang mereka itu ditindas, diancam, diperlakukan dengan kasar. Karena suami dari wanita ini, sahabat yang beriman kepada Nabi dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, istrinya yang diperlakukan dengan kasar, anak-anaknya. Pokoknya siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian mereka meninggalkan keluarga, dalam kurung ada ayahnya, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, merasa tertekan di Mekah itu. Kemudian itu yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi dan sahabat yang sudah ada di Mekah. Kenapa kalian tidak berperang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa nggak kalian bela agama Allah Subhanahu wa taala? Itu keluarga kalian, mereka yang tertindas di Mekah, orang tua, anak-anak, wanita pada merintih, pada mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, memang seperti yang sudah saya kemukakan dalam keterangan berlalu, 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi tidak melakukan perlawanan. Kalah Nabi. Dalam tanda dua petik kalimat saya, kalah Nabi, karena pengaruh tokoh-tokoh Quraisy itu lebih hebat dibandingkan dengan Nabi. Saya selalu katakan, orang yang namanya Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, itu tingkatan paman bagi Nabi. Sementara Nabi anak kemarin, 13 tahun di Mekah Nabi nggak melawan. Akhirnya karena memang nggak mungkin kan, Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah Nabi di Madinah sekitar 2 tahun, turunlah perintah untuk berperang, maka terjadilah perang yang pertama, yaitu perang Badar. Nabi menang dalam perang Badar yang terjadi ketika itu. Ini karena digugah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat seperti ini. Bagaimana sih kalian gak mau berperang di jalan agama Allah? Lihat tuh, keluarga kalian yang kalian tinggalkan di Mekah itu, orang tua yang ada, istri kalian, perempuan, anak-anak, mereka pada merintih karena perlakuan orang-orang Quraisy yang demikian aniaya terhadap mereka. Akhirnya Nabi perang, terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang berikutnya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah, di jalan kebenaran, membela agama Allah, membela ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sementara orang-orang kafir itu dikala mereka berperang di jalan taghut. Taghut selalu direpresentasikan dalam bentuk berhala yang mereka sembah, yang mereka bela-bela. Mereka membela keyakinan mereka yang menyembah berhala. Mereka membela apa yang ada di dalam kehidupan mereka selama ini yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan risalah agama Allah kepada mereka. Kata Allah kepada Nabi, sahabat, orang-orang beriman ketika itu, faqatilu awliya asy-syaitan. Perangi wali-wali setan itu, pengikut-pengikut setan itu, agen-agen setan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Artinya mereka pasti kalah ketika melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka berperang melawan pasukan Nabi bersama dengan para sahabat. Karena Allah katakan mereka lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dalam suatu yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila terjadi perang agama, membela agama Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang yang kafir, Allah pasti akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Asalkan kaum muslimin itu berperang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan yang dikomandokan seorang komandan yang berpedoman kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Jaminan Allah
apabila terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir dan betul-betul karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu pasti akan diberikan oleh Allah. Itu tadi, perangi ya wali-wali syaitan itu, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah ya ujungnya memang memberikan kemenangan itu. Terlihat memang betapa Nabi yang sempat ya terusir dari Makkah, akhirnya Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Nabi menaklukkan kota Makkah, tapi karena Nabi sudah janji dengan orang-orang Madinah untuk tetap di Makkah, untuk tetap di Madinah, Nabi tetap di Madinah, dan akhirnya Nabi meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Seperti itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada sore hari ini. Demikian penjelasannya, Ibu dan Bapak yang saya muliakan. Berikut, mari barangkali ada hal-hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Monggo untuk disampaikan. Silakan. Tafadhal. Monggo Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan surat An-Nisa ayat 72 ini, yaitu ini akan 72-73 yang menunjukkan bagaimana senangnya orang munafik itu apabila kita mengalami suatu kekalahan, dan bagaimana kalau kita mengalami kemenangan tanpa mereka mengikuti. Yang saya tanyakan di sini yang pertama adalah pada saat ini kalau kita bekerja dalam suatu tim, kemudian apabila kita mengalami suatu misalkan kekalahan ataupun tidak berhasil di dalam mencapai sesuatu, maka pasti ada seseorang itu yang senang, istilahnya mengkambing hitamkan. Tidak tahu kok kenapa kambing yang yang berbuat kesalahan. Jadi dia mesti gara-gara si ini, gara-gara begini, gara-gara tidak ini. Ini apakah juga termasuk golongan orang munafik? Dan ini akan terlihat setelah terjadi biasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang saya hubungkan dengan ayat 75, adanya suatu doa dari orang-orang yang tertindas yang berada di Mekah, di mana doanya salah satu yaitu bahwa menyerahkan diri kepada Allah, badan Allah sebagai penolong. Berarti di sini dalam hal ini surat 75 ini, ayat 75 ini sudah menunjukkan bahwa ini doa orang Muslim atas suatu kejadian yang terjadi pada diri. Apakah ini bisa dipergunakan sebagai doa sehari-hari? Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat ini, apakah ini juga suatu awal dari adanya niat Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah? Saya kira terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya muliakan, sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu, dikala kita bicara tentang kemunafikan, munafik itu terbagi dua, munafik secara akidah dan munafik secara amaliyah atau kepribadian. Ya, munafik secara akidah adalah orang yang dia itu di dalam penampilannya menampakkan iman, sementara hatinya kafir. Penampilannya, gaya orang beriman, tapi hatinya kafir. Ini munafik akidah. Pada masa Nabi, itulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kelompoknya. Ya, duduk, ikut hadir ya, di dalam majelis Nabi SAW
tapi di belakang Nabi, jelek-jelekkan Nabi, ada kesempatan untuk ngancurkan Nabi, ya mereka lakukan. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya. Yang kedua, munafik secara amalia dalam kurung kepribadian. Yang oleh hadis Nabi dikatakan ayatul munafiqi thalath. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu 3. Kalau ngomong selalu bohong, kalau janji selalu mungkir, kalau diberi amanah, dipercayai, dia khianat, dia curang. Ini orang yang antara mulutnya, ya, ucapannya dengan tindakannya berbeda. Ini ya gambaran kemunafikan di dalam kepribadian. Nah, ketika ibu mengemukakan, ya ketika kita dengan suatu pekerjaan gagal atau tidak berhasil, orang itu senang dan kemudian mengkambing hitamkan. Nah, model orang seperti ini munafik secara kepribadian, karena dia itu dengki orangnya. Mungkin di awal dahulu dia itu nggak suka ke orang itu yang diberi ya tugas itu umpamanya, ya. Kemudian maunya dia, ya dia gitu. Ternyata kan bukan dia. Nah, ketika orang itu gagal, nggak berhasil maksimal, wah, senangnya bukan main. Nah, ini jadi ini model suatu kepribadian yang tidak baik dalam kurung, termasuk kemunafikan yang kita katakan antara ucapan dengan perbuatannya dengan demikian berbeda. Ya. Kemudian yang kedua tentang doa ini, orang-orang Mekah yang tertindas di Mekah itu berdoa mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari negeri yang penduduknya demikian zalim, ya Allah. Dan jadikan untuk kami dari sisi Engkau seorang pemimpin, berikan kepada kami dari sisi Engkau seorang yang akan menolong kami. Doa ini ya tidak bisa kita jadikan sebagai doa seharian, karena kita tidak dengan kondisi seperti ini. Ya, ini kondisi kita nggak seperti mereka. Tapi kalau umpamanya bagi saudara-saudara kita di Palestina yang demikian terancam, yang demikian merasa tidak aman, tertekan, kemudian mereka berdoa dengan doa-doa seperti ini, termasuk ya di daerah-daerah yang kita katakan di situ minoritas kaum muslimin ditindas, diperlakukan dengan kasar tanpa rasa kemanusiaan. Kalau mereka berdoa dengan doa seperti ini, benar. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang yang memimpin mereka untuk melakukan pergerakan bersenjata dalam kurung berperang melawan tirani yang zalim, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, itu dia. Jadi ini dalam doa kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, ibu, tentang ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita kemukakan juga ya di dalam keterangan berlalu betapa daya upaya orang kafir Makkah untuk membujuk Nabi supaya jangan menyampaikan agama yang disampaikan, ternyata kan gak berhasil. Mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad, kamu mau apa? Berhentilah ya dari yang menyampaikan apa yang kau sampaikan itu. Kamu apa Muhammad? Mau jadi orang kaya? Kami akan kumpulkan harta kami berikan kepada kau sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Atau kamu mau perempuan-perempuan cantik, kami carikan perempuan cantik untuk jadi istri kamu. Atau kamu mau jadi pimpinan, ya kami angkat kamu jadi pimpinan, dan kami gak akan putuskan masalah sebelum tanya kepada engkau. Semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Berbagai upaya, pendekatan, bujukan, rayuan gak berhasil. Akhirnya mereka simpulkan Muhammad ini berbahaya. Kalau gitu bunuh Muhammad. Nah ini dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi yang demikian kritis, akhirnya memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Berhijrahlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di Mekah itu belum memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Pertama masih sedikit, ya. Kemudian antara satu keluarga yang ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau
Kalau berperang kan nanti akan bunuh-bunuhan di antara keluarga yang ada. Makanya ya ditahan dulu oleh Nabi SAW. Dan Allah nggak mengizinkan Nabi untuk perang 13 tahun di Mekah. Baru setelah berhijrah ke Madinah ada izin perang, maka berperanglah Nabi melawan orang-orang musyrik Mekah yang ada. Terjadilah perang demi perang, dan itu tadi saya katakan ujungnya Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Demikian ya beberapa pertanyaan dan masalah yang dikemukakan. Monggo, berikut silakan. Monggo. Ayat yang bunyinya keluarlah kamu dari kampung halaman. Ya. Ini mestinya ditujukan untuk kaum muslimin sekarang ini yang di dalam negaranya itu mereka teraniaya. Misalnya suku Rohingya di Burma atau Muslim Sunni di Suriah. Tapi sekarang kan negara itu bukan seperti dulu, hanya dua, negara kafir dan negara Islam. Tapi negara itu ya Indonesia, Brunei, Malaysia dan seterusnya ya. Untuk keluar dari negaranya itu kan harus ada izin dari imigrasi, masalah tradisi dan sebagainya. Bagaimana tentang hal itu? Kemudian kedua, kami sebagai orang awam itu beberapa kali mendengar begini, hati-hati ibu-ibu sekarang ini banyak aliran-aliran sesat. Kemudian disebut diantaranya Wahabi. Kalau Syiah itu nggak disebut, ada Wahabi. Kemudian juga ada pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasannya kira-kira begini, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu, jadi jamaah itu adalah golongan orang yang banyak. Mohon penjelasan Ustaz. Sebagai orang awam itu kami seharusnya bagaimana melihat apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah misalnya organisasi ini, kalau organisasi itu Wahabi atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Ibu, saya bolehkan dalam kehidupan kita sekarang ini itu apabila kondisi tidak memungkinkan, memang terjadi eksodus dalam kurung pengungsian besar-besaran ke perbatasan negara terdekat. Kan itu yang bisa dilakukan. Dan sebagai negara tetangga yang sadar bahwasannya ini saudara yang perlu ditolong, ditolonglah. Jadi seperti yang terjadi di Syria umpamanya, mereka nyebrang ke arah Turki karena memang keadaannya berat. Ya seperti itu sampai kondisi benar-benar kondusif dan bisa kembali ke tanah air yang ada. Kalau enggak, ya terpaksa. Nah, seperti gambaran umpamanya yang namanya Burma itu dari dulu seperti itu mereka, sehingga banyak mereka yang keluar dan kemudian mereka tinggal di negara itu dan tidak kembali lagi ke tanah air mereka. Orang-orang Palestina juga seperti itu. Mereka ya eksodus, ya berangkat, hijrah ke Saudi, umpamanya akhirnya mereka nggak keluar lagi dan mereka sudah mendapatkan perlindungan, mendapatkan ya residensi tetap di negara tersebut dan mereka hidup. Ya itu seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sekarang ini ya seperti itu. Kalau memang nggak memungkinkan dalam kurung karena ya hanya sebagai rakyat dan tidak ikut di dalam peperangan yang terjadi. Kalau ikut ya ikutlah dan ujungnya ya syahid kalau tewas, kalau benar ya benar gitu. Nah, bagi orang-orang yang punya semangat jihad, tentu dia tidak akan ya keluar dari negerinya. Dia akan ya suruh, perintahkan kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, kalian berangkatlah biar saya di sini. Saya akan perang bisa-bisa melawan tirani yang ada ini. Nah, gitu dia. Jadi ya tidak semua orang akan meninggalkan negeri itu ya menyelamatkan diri. Bagi yang muda-muda yang rasanya bisa melakukan perlawanan dalam kurung perang,
Bagi yang rasanya nggak mungkin, yang sudah, berangkatlah kalian, biarkan saya di sini. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya harus keluar, enggak. Kalau semuanya keluar, dalam kurung yang muda-muda juga keluar, sementara negaranya, keadaannya demikian yang kritis seperti itu dan memerlukan pemuda-pemuda yang akan berjihad, tidak benar kalau mereka keluar. Jadi bagi yang akan keluar, keluarlah. Bagi yang mengatakan saya nggak keluar, biar saya mati membela ya agama saya, negara saya di sini, itu tirani, itu zalim. Jadi seperti itu, dilihat gambarannya, dan ya yang kita lihat seperti itu. Apa yang dikatakan organisasi dunia untuk pengungsi itu kan akan membantu untuk menyelamatkan mereka-mereka yang akan diungsikan itu. Jadi saya berkesimpulan tidak semua orang harus keluar dalam kurung meninggalkan negeri. Bagi yang akan keluar dalam kurung orang tua, anak-anak, istri, berangkatlah. Tapi yang muda-muda jangan keluar. Perang habis-habisan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran kalau terjadi suasana. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam arti kata yang sebenarnya. Demikian tentang permasalahan yang dikemukakan itu. Syiah, ibu bapak yang saya muliakan, Syiah itu adalah aliran sesat yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Dari sisi akidah bertentangan, dari sisi ibadah, dari sisi fiqhiyah bertentangan. Ya, terutama sekali keberadaan orang-orang Syiah itu. Pertama, ya kita katakan orang-orang Syiah itu meyakini adanya imam-imam yang tingkat imam itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kerasulan. Dan mereka meyakini ada 12 imam, mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada ya imam yang terakhir yang mereka tunggu, yang mereka sebut dengan Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu, yang sekarang ada dalam suatu lubang, belum keluar sampai sekarang, katanya nanti menjelang hari kiamat nanti baru keluar. Nah, tingkat imam bagi mereka lebih tinggi dari Rasul. Khomeini ya di dalam pernyataannya menuding Nabi Muhammad SAW di dalam bukunya yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah. Dia nuding Nabi, mengatakan Muhammad itu nggak berhasil membina sahabat-sahabatnya. Buktinya sepeninggal dia, sahabatnya berkelahi, berantem, bunuh-bunuhan. Itu kata-kata daripada Khomeini. Ya, jadi ya seperti itu. Dan mereka mengatakan imam-imam mereka itu adalah imam-imam yang ma'sum. Tuh secara akidah. Demikian juga orang-orang Syiah itu demikian membenci kedua sahabat Abu Bakar dan Umar, dan mereka menganggap Abu Bakar dan Umar itu pencaplok hak kekhalifahan yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka benci sekali. Mereka sangat ya mengidolakan, memuja-muja yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau azan kita ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan orang Syiah ditambah dengan asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahwasanya Ali itu adalah wali Allah. Itu ya keberadaan Syiah dengan akidahnya. Mereka tidak mau menerima hadis Nabi kecuali hadis dari keluarga Nabi tambah 3 orang sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Salman Al-Farisi. Mereka nggak mau terima hadis Nabi. Hadis ya dari Aisyah, ya itu ya mereka tolak sama sekali. Hadis dari Abu Hurairah mereka tolak sama sekali. Mereka katakan, ya apa itu Aisyah? Sepeninggal Nabi dia berperang melawan Ali. Karena terjadi memang perang antara ya Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya seperti itu. Tentang keberadaan sahabat yang terpecah, kepada kita seharusnya kita tawakuf, abstain. Ya dengan arti kata jangan memihak. Ya, sebab kondisinya memang demikian. Saya selalu katakan kalau sekiranya kita hidup pada masa ketika itu, kita pasti akan termasuk kepada salah satu itu. Kalau nggak pro Ali, ya pro Aisyah. Jadi kalau gitu kita abstain. Biarlah itu urusan mereka dan kita kembalikan kepada Allah. Dan sahabat-sahabat itu adalah sahabat yang berjasa
dia membela agama Allah, mendukung Nabi di dalam menyampaikan risalah ketika itu. Dari sisi yang lain, sholat mereka, umpamanya sholat mereka itu hanya 3 waktu. Subuh, zuhur, asar disatukan, dan kemudian maghrib, isya itu mereka lakukan lewat isya. Makanya orang Iran nggak ada yang akan ikut sholat maghrib dan isya. Lewat isya baru mereka datang ke masjid.